Sahabat Kompas.com, masih ingat nggak hari ini, tanggal 8 Juli tepat setahun yang lalu, kita dibikin gempar dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat dibunuh dengan keji oleh atasannya di Divpropam Polri, yakni Ferdy Sambo. Pembunuhan itu terjadi di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kasus yang menggemparkan publik ini juga menyeret sejumlah polisi. Usai peristiwa pembunuhan itu terungkap, Ferdy Sambo sempat tak mengakui kalau dia terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Sambo justru mengatakan tewasnya Brigadir J karena dia tertembak oleh Baradae atau Richard Eliezer. Sambo pun mengarang cerita terkait tewasnya Brigadir J. Sambo bilang Brigadir J melecehkan istrinya yakni Putri Chandrawati. Lalu kasus itu diumumkan secara resmi kepada publik pada 12 Juli 2022 oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Melihat kejanggalan yang terjadi, keluarga Brigadir J pun resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap anaknya ke Bareskrim Polri pada 18 Juli 2022. Keluarga Yosua curiga karena banyak luka nggak wajar di jenazah Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menonaktifkan jabatan Sambo dan jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya, cerita karangan Sambo membuat Baradae ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Agustus 2022. Bahkan, 25 anggota polisi juga turut diperiksa karena ada indikasi ketidakprofesionalan dalam menangani kasus Brigadir J. Sementara, Sambo mulai ditahan pada 6 Agustus 2022 di markas Korps Brimops, Kelapa II, Depok. Penahanan itu atas dugaan melakukan pelanggaran etik dan bertindak tidak profesional dalam melakukan olah TKP. Bahkan Sambo juga diduga berperan dalam pengambilan CCTV terkait kematian Brigadir J. Kemudian, setelah polisi mendalami kasus tewasnya Brigadir J, Kapolri pun menyatakan bahwa Yosua ditembak dengan sengaja. Penembakan itu dilakukan oleh tersangka Baradae atas perintah Sambo. Selain itu, Kapolri juga menambahkan 2 tersangka lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Tersangka itu yakni Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kasus ini juga turut menyeret istri Sambo yakni Putri Chandrawati. Putri ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus 2022. Penyelidikan terus berjalan, anggota polisi yang ikut diperiksa pun terus bertambah menjadi 83 orang. Atas peristiwa ini, Sambo pun diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi Polri melalui sidang kode etik pada 26 Agustus 2022. Kemudian setelah menjalani berbagai rangkaian sidang selama beberapa waktu, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Sementara Putri Chandrawati harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun, Ricky Rizal 13 tahun, dan Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan.